relevankah cerita Lubdaka yang diceritakan tadi terhadap zaman yang saat ini? Karena kami para generasi milenial ataupun para umat Hindu sekalian hanya memaknai hari Siwaratri ini dengan melakukan persembahyangan. Kita tidak bisa bersembunyi dari hiruk pikuknya dunia. Raga dwesa wiyuk taistu, kita dapat menghindar kok. Nggak oleh kono jo tuku HP baru po aku nggak duwe HP kok. Kan kita nggak bisa melarang dia untuk hidup mewah. Kita nggak bisa melarang orang lain untuk berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Atmo wasyar widaya, pengendalian diri dan pengekangan diri kita yang membuat kita mampu tidak tergoda oleh itu kok. Kalau Lubdaka untuk anak muda, Lubdaka Brahmacari, itu Lubdaka itu adalah mencari tatwa, mencari ilmu pengetahuan, sama Lubdakanya. Tapi dia bukan memburu binatang. Kemudian kalau Lubdakanya Grahasta yang dicari harta dengan cara dharma. Kemudian kalau Wanaprastha yang dicari dharma. Kemudian kalau ini Buksuka yang dibersihkan adalah rohnya. 4 hal gitu. Kita perlu ilmu, perlu berbuat baik, perlu hidup harmoni, dan perlu kita membersihkan atau melebur dosa kita. Itulah berbeda itu. Sama kita lakukan bratanya, tapi maknanya berbeda. Wah, saya sebagai moderator hari ini merasa sangat tercengang ya, semua karena baru pertama kali saya bertemu dengan Pak Gede Putu ini. Saya merasa ilmu saya itu masih di bawah sekali gitu ya. Dari Bhagavad Gita, Sarsmocaya semua dihafalkan tanpa beliau melihat. Memang ini memang sangat yang perlu saya dapatkan sebagai generasi muda ya, karena bukan hanya kata orang Bali bilang nak muluk itu, bukan hanya hal itu yang ingin kami dapatkan dalam malam Siwalatri ini. Maka daripada itu kita bersama-sama merenungkan apa sih arti dari Siwalatri itu tadi. Nah, untuk itu mungkin sudah banyak ingin berdiskusi, atau mungkin dari adik-adik atau mungkin dari bapak ibu yang sudah hadir di sini. Ada banyak sekali poin-poin yang sudah didapatkan tadi dari apa makna dari Siwalatri, lalu karangan-karangan yang sudah disampaikan oleh leluhur kita mengenai Siwalatri, dan juga Lubdaka itu adalah diri kita sendiri sudah disampaikan juga dari 2 pandangan yang berbeda. Kita satukan bersama bahwasannya malam Siwalatri ini adalah ajaran Dharma yang mengajarkan kita untuk bisa melepas hawa nafsu untuk mencapai yang namanya moksa. Nah, sudah dikatakan bersama bahwasannya memang hal-hal dalam Siwalatri ini bukan hanya penebusan dosa, bukan, tapi malam untuk perenungan. Nah, untuk itu saya memberikan kesempatan kepada bapak dan ibu, bahkan adik-adik ya, generasi muda kita juga memberikan kesempatan generasi muda tentunya, karena agar nantinya itu nggak pahit bangkung pahit kaung ya. Jadi teman-teman semuanya harus tahu dan paham bahwa cinta Dharma, karena saya percaya Dharma ini jalan untuk menuju surga, tidak ada yang benar melalui jalan Dharma. Tepuk tangan dulu dong untuk agama kita Hindu. Jadi untuk itu adik-adik dan juga para penisepuh kita, mohon untuk bisa berdiskusi agar kami generasi muda dan tentunya Bapak Ibu semuanya di sini menuangkanlah apa keresahan dan mungkin apa yang diartikan sebagai Siwalatri itu tadi. Untuk itu mungkin saya buka, mungkin ada dari adik-adik atau mungkin dari para Bapak Ibu yang telah hadir di sini untuk bisa melakukan diskusi. Silakan. Ada? Atau mungkin saya awali dulu ya. Ini ada pertanyaan dari sosial media, Pak Bayangkara dan juga Pak Gede. Jadi saya kemarin sempat membuat suatu konten edukasi di TikTok saya, itu tentang Lubdaka juga. Nah, itu lumayan banyak viewersnya. Ada yang bertanya seperti ini, Lubdaka ini sebenarnya hanya karangan saja. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Gede Putu, memang Lubdaka ini sendiri tidak pernah tahu wujudnya seperti apa. Hanya digambarkan seperti wayang kamasan saja, ketika di atas memetik, dan juga memang sudah diartikan dia itu memetik pohon itu karena agar tidak terlelap tidur. Nah, muncul pertanyaan di komen-komen TikTok saya mengenai seperti ini. Apakah benar segampang itu untuk bisa menebus dosa? Nah, apa bedanya puasa yang diadakan dalam malam Siwalatri dengan puasa Nyepi? Hampir sama. Untuk kita bisa menjaga omongan, tidak makan, lalu berjaga. Nah, apa bedanya? Kenapa Siwalatri ini sangat diistimewakan? Nah, perbedaan antara itu apa yang membuat hal itu terjadi? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab karena
karena pada kesempatan hari ini saya bertemu dengan dua sosok yang hebat, mungkin bisa saya awali dulu ya, setelah itu boleh dari Bapak dan Ibu bisa menanyakan seperti itu. Mungkin bisa dijawab dulu dari pertanyaan saya oleh teman-teman saya di TikTok. Mungkin bisa dari Bapak atau Bapak Bayangkara atau mungkin dari Pak Gede Putu untuk menjawab terlebih dahulu. Saya persilakan. Pertanyaannya menarik dan kekinian ini ya. Iya. Karena kan memang kalau dari media sosial asik kita bisa dapat banyak pertanyaan ya. Lubdake hanya karangan. Kemudian apa segampang itu sih kita bisa menebus dosa. Kemudian yang ketiga, apa bedanya sih Brata Siwalatri, Brata Nyepi, Brata Saraswati dan sebagainya, kan begitu ya. Kita mulai dari ceritanya Lubdaka dulu ya. Kalau kita melihat dari ini kan sebenarnya Siwalatri ini kan berdasarkan dari sebuah kakawin ya, yang dikarang oleh Mpu Tanakung ya. Kalau kita bicara tentang sebuah cerita memang dia adalah cerita, tetapi di balik cerita itu ada makna yang sangat dalam terkandung di dalamnya. Tadi sudah banyak dikupas ya. Lubdake dengan segala aktivitasnya, kemudian cerita terakhirnya dia mendapatkan kesempatan berada di Siwaloka, kan begitu ya. Nah, tetapi mungkin ini juga salah satu bagian dari bagaimana seorang penganut ya, seorang penganut atau seorang bakta bercerita tentang Purana-Purana yang dianutnya ya. Kalau kita bicara Wisnu Purana mungkin akan ada di sana bahwa Barata atau Brata dengan menyembah Wisnu dengan segala manifestasinya akan mendapatkan anugerah yang tinggi, katakanlah begitu. Demikian juga dari Brahma Purana bisa jadi juga seperti itu. Kebetulan Lubdaka ini kan latar belakangnya berdasarkan Siwa Isma. Maka dari itulah kemudian ya disebutkan ceritanya tentang Siwa. Walaupun sesungguhnya kita bisa mengelaborasi Siwa bukan sebagai manifestasi, tetapi Siwa adalah Tuhan yang sesungguhnya, katakanlah demikian, bahwa Tuhan akan memberikan waranugraha untuk setiap usaha yang telah dilakukan, untuk setiap kebaikan yang telah dilakukan, untuk setiap implementasi dharma yang dilakukan. Nah, itu kira-kira kemudian kalau kemudian kita kembali ke pertanyaannya, Lubdaka hanyalah sebuah cerita. Ya, tetapi cerita itu tidak sekedar cerpen dan novel populer yang biasa kita baca. Cerita ini adalah bagian dari sebuah mitologi yang memiliki makna filsafat yang sangat dalam. Ya, dimana dari sini kita bisa banyak belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, apakah segampang itu kita menghapus atau melebur dosa? Saya selalu berpikir atau berpendapat bahwa apapun hari rayanya, apapun beratanya, sesungguhnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan makna dari berata itu pada keseharian kita. Itu sesungguhnya, bukan pada titik itu saja. Walaupun ya, memang dalam setiap titik itu pasti ada manfaat yang berbeda dari hari-hari yang lain. Setiap Budoklion Dunggulan kita merayakan Galungan. Apa bedanya sih Budoklion Dunggulan dengan Budoklion yang lain, kan begitu. Nah, kalau memang para leluhur kita menyatakan bahwa itu adalah hari yang terbaik untuk menyatakan kemenangan Dharma, mungkin ada hal-hal tertentu atau ada anugerah terbaik di antara yang baik-baik pada hari-hari yang lain bisa kita dapatkan. Nah, akan tetapi saya sepakat bahwa dosa kita tidak hapus atau tidak lebur hanya dalam satu hari,
Tadi Pak Gede Suwardana sudah banyak menyampaikan maknanya, termasuk beberapa sloka. Beliau ini kalau kita bicara sloka, dimanapun kapanpun kita nanya pasti dapatnya. Ya, ini unik. Saya baru pertama kali juga menemukan orang yang banyak hafal sloka seperti ini. Ya, oke. Akan tetapi, ya, sesungguhnya adalah bagaimana keseharian kita bisa menerapkan yang namanya trikaya itu, mulai dari berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Setiap hari raya kalau menurut saya adalah titik jeda, di mana pada setiap hari raya itulah kita kembali kepada dalam diri untuk bertanya kepada diri kita, untuk berkontemplasi, untuk merenungkan, sehingga dari sana kita mendapatkan jawaban-jawaban, dan jawaban-jawaban itu terimplementasi setelah kita melaksanakan hari rayanya. Ya, maka dengan demikian sesungguhnya pada saat kita bicara konteks siwalatri dan peleburan dosa, hari ini mungkin titik awalnya, tetapi yang penting adalah berikutnya. Kalau hari ini kita mendapatkan anugerah yang banyak, tapi besok hidup kita tetap juga menjadi masalah bagi orang lain, mencelakai orang lain, tidak memberikan manfaat untuk orang lain, saya kira tidak memberikan banyak makna. Karena sesungguhnya adalah setelah kita titik jeda di hari siwalatri inilah kemudian kita harus mengimplementasikannya dengan lebih baik. Mohon maaf, kadang-kadang saya berpikir tidak ada gunanya kita merayakan siwalatri kalau besok kita tetap jadi preman gitu namanya. Tak ada gunanya. Tetapi hari ini kita mendapatkan perenungan yang sangat dalam. Oh iya, Siwa memberikan banyak anugerah kepada kita jika kita menjadi orang yang baik secara keseluruhan. Nah, jadi dengan demikian ya, peleburan dosa, kalau kita menyebut dosa itu ada pada setiap aktivitas, ya, sebuah dosa dan kebaikan ada pada setiap aktivitas, maka di sanalah ada kesempatan bagi kita untuk menerapkan trikaya parisuda itu, menjadikan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang masih kita atau melekat pada diri kita pada saat ini itu kita perbaiki. Reinkarnasi adalah proses pemurnian. Jadi dosa kita tidak selesai pada satu tahap, tetapi kita diberikan tahapan-tahapan yang panjang untuk meningkatkan kualitas diri. Yang penting kesadaran itu ada. Yang terakhir adalah apa bedanya sih berata? Beratanya sama. Pada saat nyepi ada catur berata penyepian. Kemudian di sana ada puasa juga. Ada mona juga, mona brata juga. Kalau yang suka, bahkan ada orang yang melaksanakan upawasa pada setiap wetonnya umpamanya. Apa sih bedanya? Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita bicara hari, memang semua hari itu baik. Tetapi kalau kita meyakini perputaran bintang dan bulan itu memiliki titik-titik tertentu yang mana dari perputaran itu terciptalah sebuah hari yang terbaik di antara yang baik. Orang Bali menyebutnya dewasa. Maka ada dewasa ayu, bahkan karena dewasa itu tidak semuanya ayu, ada pemayuh dewasa, ada carun dewasa dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kembali kepada masalah Purana yang tadi, salah satunya adalah kalau Siwaratri ini kan Purananya berbasis salah satunya berlatar belakang Siwa Purana, ya. Maka dari itulah kemudian Siwa menjadi sentral atau menjadi pusat dari semua perenungan dan pemujaan. Nanti jam 12 malam mungkin kita akan melakukan persembahyangan, kemudian ada japam begitu, kita menyebut Om Namah Shivaya dan seterusnya, kan begitu. Nah, jadi dengan demikian kalau setiap hari memiliki ketentuan terbaik pada hal-hal tertentu, tentu ya tujuan dari
Brata itu bisa berbeda menurut hari-harinya. Walaupun secara keseluruhan kalau nyepi, katakanlah ini kan yang ditanyakan bedanya nyepi dengan siwalatri. Kalau nyepi itu sesungguhnya kan kita lebih banyak melaksanakan brata penyepian itu untuk memberikan ruang dan waktu kepada kita mengintrospeksi secara penuh selama 24 jam. Semua hal-hal material, semua hal-hal bersifat fisik di nomor 2-kan untuk melakukan hal-hal yang lebih bersifat rohani. Kita tidak keluar, ya. Kita tidak menikmati kesenangan, kita tidak bekerja, kita tidak mengobarkan nafsu dan seterusnya. Dari sanalah kita mendapatkan ruang yang sangat-sangat luas untuk melakukan introspeksi. Introspeksi itu apa hasilnya? Besoknya kita melaksanakan rencana-rencana yang telah kita lakukan pada saat nyepi. Hari nyepi itu kalau saya memahami seperti RUPS diri kita sendiri. Pada saat itulah kita bertanya, menghitung kinerja kita hari ini berapa sih selama 1 tahun ini. Apa kira-kira kebaikan yang belum bisa kita lakukan? Baik karena kita tidak mampu melakukannya atau terpaksa kita lakukan. Nah itu. Oh ya, ada sekian. Berarti besok saya merencanakan untuk menjadi lebih baik lagi. Dari sanalah kemudian implementasi dari RKAP-nya, katakanlah begitulah kalau orang ekonomi cerita ya, atau rencana bisnis berikutnya untuk menjadi lebih baik pada periode-periode berikutnya. Nah, itu. Kemudian kalau berata siwaratri ya, karena siwaratri ini berkaitan dengan pemujaan siwa. Kemudian dalam siwaratri kalpa juga dinyatakan bahwa kalau melaksanakan brata ini ada anugerah yang sangat tinggi yang bisa didapatkan. Itu mungkin bedanya, bahwa manfaat dari brata itu tergantung dari apa acaranya atau apa pemujaan yang kita lakukan. Nah maka dengan demikian sama-sama upawasanya, sama-sama monabratanya, tapi pemujaan kita berbeda, tapi tujuan kita berbeda. Nah itu mungkin yang akan membedakan kenapa satu brata yang sama ya dilaksanakan pada hari yang berbeda, apakah itu akan memberikan atau memiliki makna yang berbeda. Maknanya sama-sama pengendalian diri ya, tetapi dalam hari-hari itu ada pemujaan-pemujaan khusus yang dilakukan. Sama dengan orang upawasa di hari wetonnya, orang monabrata di hari wetonnya. Tentu pada saat itu dia akan berbicara atau melakukan semacam kontemplasi begitu, mengingat saudara-saudara yang diajak lahir pada saat itu, katakanlah begitu, mohon maaf agak melebar sedikit ya, dan meminta waranugraha kepada saudara-saudaranya supaya kehidupan dia terjaga kemudian. Karena kalau orang mengatakan kalau dia bisa menghidupkan saudaranya itu, jadilah dia orang yang terlindungi dan banyak mendapatkan manfaat dari brata yang dilakukan. Itu kira-kira jadi kesimpulan untuk pertanyaan yang terakhir, tergantung pada tujuannya. Bratanya sama, kalau tujuannya berbeda maka hasilnya bisa berbeda. Itu kira-kira. Semoga bisa melengkapi. Atas kekurangannya nanti akan dilengkapi oleh Pak Putu Suwardana. Silakan. Ben tambahin. Yang coba mengungkap dari brata dulu ya. Kalau kita bicara brata tadi kan di dalam Yayurveda Mandala 30 mantram ke-19 itu kan bahwa Pratina diksam apnoti ya, dengan brata itu seolah mendapatkan dikse kan, penyucian. Jadi dalam agama Hindu seperti saya katakan tadi, brata tidak hanya sekedar tidak makan, tetapi juga brata mengendalikan indria, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kalau kita bicara brata konteksnya upawasa, berarti kalau upawasa kita
urai dari kata upa dan wasa. Upa itu mendekat, wasa itu adalah Tuhan, jadi mendekatkan diri kepada Tuhan dengan jalan apa? Satu, tidak makan. Konteks tidak makan ini adalah berarti diksam apnoti, untuk menyucikan diri. Seperti tadi saya kutip kitab Manusemerti ada 5 sloka 48, dengan tidak makan itu berarti kita tidak melakukan pembunuhan, karena dengan membunuh berarti itu pantangan paling tinggi orang mendapatkan kesucian. Nakritu prani mamhimsam mamsam prapadyante kacit naca prani taswat bawat iwar jayat, kan. Dengan tidak makan berarti kita sudah tidak membunuh. Ya, oh Pak De, aku makan kan beli, masa ikut berdosa. Di dalam kitab Saras Camu saya samungke samangke tang amukti karma pala, ikang magawe, ikang manganu mate, ikang mangyuktani, yang berbuat, yang menyuruh berbuat, yang menikmati perbuatan itu yang berdosa. Kita beli pun akhirnya kita berdosa. Sehingga apa? Dengan tidak makan tubuh kita menjadi suci. Karena wara nugraha tahang widi itu akan kita dapatkan ketika kita ada dalam kesucian. Kalau kita tidak suci, tidak mungkin dapat sang widi maha suci. Tapo mulam idam sarwam daiwa manusanam sukam, tapo madiam widah tapo antam widil darsibi. Kitab Manusemerti ada 11 sloka 235. Diawali dengan kesucian tapo mulam idam sarwam, pikiran diawali tapo madiam budaya proktam, di tengah pun ada kesucian. Tampo adam wedai proktam, di akhir pun ada kesucian. Baru kita dapat warunul sang widi. Itu hakikat dari puasa yang pertama, untuk menyucikan diri dulu. Yang kedua, untuk apa? Untuk mengosongkan. Kan puasa kan tidak makan, kosongkan tubuh kita. Sebab gelas sama, ada isinya. Kita mau isi bisa enggak? Ada isinya kok. Enggak bisa kan? Harus kita kosongkan, harus kita buang dulu supaya bisa diisi. Sama dengan tubuh kita juga. Harus dikosongkan dulu, kosongkan dari iri hati, kosongkan dari rasa dengki, kosongkan dari nafsu, kosongkan dari amarah, kan begitu. Pikiran kita dikendalikan, perkataan kita dikendalikan, perbuatan kita dikendalikan. Pertama kali pikiran, nihan prawertian yang mana rumuh najarakena dulu kue hania. Tan adeng ring rupiah yang lian tan krodo ring sarwa sate rima mituri hane ring karma pala, kan pengendalian pikiran itu. Kendalikan perbuatan nihantan ujara kena, ujar ahalo, ujar apergah, ujar pisuno, ujar mitia. Jangan berkata kasar, jangan berkata kotor, jangan berkata bohong, jangan menfitnah. Kan itu dikendalikan. Itu berpuasa dalam konteks mengosongkan diri. Nah, setelah jiwa diri kita ini bersih dan suci, barulah kita dapat waranugraha. Itu konteks puasa dulu nggih, Mas Bagus nggih. Puasa untuk menyucikan dan mengosongkan diri sehingga tubuh kita ada tempat untuk warunugraha Sang Hyang Widi itu. Lalek kebak lo Sang Widi mau ngasih, mau taruh di mana? Kalau kita dipenuhi oleh nafsu, dipenuhi oleh amarah, dipenuhi oleh keserakahan, ndak ada tempat dalam tubuh kita. Puasa pun kita setahun kayak gitu ndak akan dapat apa-apa, hanya dapat capek, hanya dapat lapar, hanya dapat ngantuk saja, ndak dapat warunugrahanya. Nah sekarang kenapa Pak Bagus sudah menjelaskan? Karena ini berangkat dari Siwa Purana, yang diagungkan itu Siwa. Tapi semua berata kapanpun kita jalankan, baik dalam galungan sebenarnya kita harus berpuasa loh. Mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa kita harus puasa. Kita mengalahkan sang kaletiga galungan. Butuh galungan, butuh dungulan, butuh amangkurat. Itu seharusnya dalam konteks apa? Menyucikan diri juga. Sehingga pas galungan kita benar bisa bersorak, woi Dharma telah aku menangkan, kan begitu. Disimpulkan penampahan, motong binatang untuk membunuh sifat kebinatangan dalam diri kita. Bukan motong hanya untuk bikin sate atau bikin lawar, mboten. Tapi lawar dalam diri kita ini ayo dibunuh gitu loh. Sama nyepi juga begitu, kita mengosongkan diri juga dengan catur brata itu untuk nyepi, sehingga kita tahu apa yang telah kita lakukan, apa yang kita lakukan berikutnya. Tapi nyepi tidak saja proses penyucian diri kita, juga alam semesta di mana tempat kita tinggal, kan begitu. Sama intinya Mas,
puasa dalam konteks siwolatri, puasa dalam konteks nyepi, galungan maupun kapanpun dijalankan, itu prosesnya sama untuk menyucikan dan mengosongkan diri sehingga Waronugraha Sang Widi dapat dijalankan. Dikatakan paling utama Brata Siwolatri karena diangkat dari Siwa Purana. Kalau dari Purana-Purana yang lain tentu akan menggantungkan Purana tersebut. Jadi oleh karena itu ayo kita lakukan puasa itu kapanpun. Tasma sarwesu kalesu, saya katakan tadi, kapanpun dan dimanapun ayo ingat dengan Sang Widi. Ingat Sang Widi itu juga bagian dari puasa loh. Pengendalian diri loh, supaya kita ingat dengan Sang Widi. Oleh karena itu ayo jalankan puasa kapanpun, tetapi jangan memaksakan diri. Kemudian ada dosa tadi dikatakan, apakah dengan demikian dosa kita akan hilang? Lubdaka setiap malam memetik daun bilwa supaya tidak jatuh. Jatuh artinya apa? Dia kembali berbuat salah, kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama, kesalahan yang dilakukan berulang-ulang itu tidak akan dapat diampuni. Kalau kita lihat kitab Manusmriti, ada ya 11 loka 231. Kritwa papam hisam tapya tasmat papat maur jaret. Naiwa puram diurete puyate tuyah. Ketika seseorang telah menyadari berbuat atas perbuatan dosanya, dia menyesali dan dia tidak mengulanginya lagi. Sekali lagi tidak mengulangi, maka dosa-dosa yang dibuat akan dimaafkan. Dimaafkan bukan dihapus. Dimaafkan, tapi kan pahalanya tetap diterima, ya kan? Sehingga sekali lagi ya, dimaafkan bukan dihapuskan. Dia akan menjadi berkurang apa? Karena kita sudah tidak mengulangi, berarti kan kita hapus dengan perbuatan baik dong. Artinya perbuatan kita diperbanyak sehingga konsentrasi perbuatan jahat kita berkurang. Sehingga akan semakin kecil. Sama dengan Bapak Ibu tahu, Pandawa itu ketika meninggal masuk surga atau masuk neraka? Neraka. Kenapa? Kan begitu jawabnya. Padahal dia berbuat baik banyak. Harusnya kan perbuatan salahnya dilebur ya, kan enggak, dia juga harus menerima perbuatan jahatnya. Sedikit tetapi kan begitu. Karena perbuatan baiknya lebih banyak. Demikian mungkin matur suksmo. Baik, wah. Penjelasan tadi memang sangat memukau ya. Saya tercengang sampai melihat penjelasan yang memang sangat dibutuhkan sekali untuk generasi muda untuk saat ini. Nah, karena waktunya masih panjang sekali ya. Karena melihat kita nanti waktunya akan berakhir di jam 11.30. Mungkin tadi saya melihat udah ada yang mencatat, tadi udah melihat atau mungkin sudah sedikit untuk ingin bertanya. Mungkin saya persilakan dari Bapak dan Ibu, mungkin silakan Pak Mangku. Om Swastiastu. Sebelum kami bertanya, kami juga ingin menyampaikan pada hari ini kami hampir dari kecil dari Bali ikut SD, melakukan setiap pura, setiap siwolatri. Saya masih senang gerudak-geruduk ibaratnya itu. Masuk ke pura itu di tengah hutan, masih kami ingat sampai sekarang di Surabaya pun selalu hadir. Karena kami menganggap menambah ilmu pengetahuan. Dan itu benar, malam ini kita dapat ilmu pengetahuan dari narasumber. Kan pada intinya gitu. Tetapi tadi kami mau bertanya, tapi pertanyaan saya yang pertama sudah dijawab, yaitu Lubdaka itu adalah karangan Tanakung, berarti karangan. Tadinya kami ingin bertanya, ngajar kepada siswa itu, nanti saya akan tanya kalau itu itiasa kan kejadian yang sebenarnya. Berarti kalau itu bukan itiasa, berarti bukan kejadian sebenarnya. Ini cerita, tapi kebetulan narasumber menjelaskan itu cerita. Kami akhirnya sangat setuju dari pandangan itu. Tanakung mencerita agar kita melaksanakan, karena isinya pesan moral yang baik, intinya itu berarti mengalirnya itu ke Weda, karena Weda yang mengajarkan, kitab suci yang mengajarkan untuk mencapai tujuan. Tapi karena sekarang pertanyaan kedua kelihatannya tidak favorit Pak, karena itu cerita berarti boleh ada berselain versi
tadi yang 90% setiap kami hadir Lubdaka itu kan selalu Lubdaka seorang pemburu datang ke hutan tidak dapat buruan, lalu kemalaman, lalu dia takut naik daun bila, memetik daun bila, jatuh. Itu kan cerita kronologis yang 90%. Kalau itu cerita karena ini kebetulan waktu 40 tahun yang lalu kami cerita, baru kami setelah pensiun baru ingin bertanya malam ini, tapi ante ini udah pensiun dari tentara. Ingin bertanya itu gini, barangkali narasumber nanti membenarkan, oh ya bisa gitu loh. Ceritanya begini, pertanyaannya gini, emang biar enak, mumpungnya waktunya banyak. Pak, Lubdakanya tadi kan diceritakan narasumber selalu begitu, boleh Kak narasumber ini benar apa? Saya dapat narasumber, itu pertanyaannya. Narasumbernya begini di Bali, Lubdaka sampai sore tidak menemui binatang Pak, tetapi setelah sore ada binatang kijang, wanita lagi, janda mungkin. Dan ini kenyataan ini, cerita ini narasumber itu dari Perisado ini. Ambil, dia ambil, tapi dia punya anak satu di rumahnya lah, katakan biar halus, sebenarnya kandang karena itu. Akhirnya si kijang tuh nanya gini, aku siap jadi buruanmu, tetapi saya ke hutan ini mencarikan anak-anak saya makanan. Itu cerita ini, namanya cerita yo. Akhirnya Lubdaka mau, ya kamu tak antar pulang. Setelah antar, pikirannya dia habis di rumah kan mau dimakan. Itu ternyata setelah melihat perilaku seorang wanita, itu filosofinya kok dia lemah lembut, lalu menyusui anaknya dengan lemah lembut, disitulah si Lubdaka itu punya pikiran berubah 100%. Dia tidak mau makan, berarti itu kesadaran, berarti implementasi dalam hidup itu, siapapun yang dalam keadaan marah, kalau kita tetap senyum tidak melawan marah, pasti tidak perang gitu maksudnya. Mesti yang sudah menguji nih implementasi dalam hidup itu, pokoknya kemenangan aja lah di tentara ini. Analoginya kemenangan ya, bukan kemenangan. Kemenangan saya marah itu kalau saya ngeles, saya malah dikamplangi. Kalau mau mencari kebenaran, tapi saya siapnya modalnya siap salah gitu. Kalau salah dia kan kasih sayang. Nah itu maksudnya, itu dalam hidup itu juga gitu. Orang bertengkar kan tadi dijelaskan selalu mencari kebenaran, cari ngeles. Tapi kalau ono gelap ngalah-ngalah, situ adanya kayak Parisado bilang kalin gen bo, bekat gen bo. Nah mungkin lebih bagus itu gitu maksud kami itu. Artinya pertanyaannya, barangkali narasumber mengatakan, oh ya ada dalam buku ini, saya kan senang nanti kalau ceramah itu saya pakai gitu loh maksudnya. Kalau saya ngasih penjelasan di sekolah, saya kasih seperti Pak Bagus Bayangkara karena di buku itu. Tetapi narasumber di Bali sekian tahun menceritakan pernah kepada di Darmotolo juga, pemuka cerita ini, ingin bertanya-tanya. Oh, tadi dibilangnya cerita, sebenarnya boleh ada versi gitu loh. Ah, pertanyaan ini, ampun ya, untuk sumber, oh ya ada itu sebenarnya ceritanya di buku, atau kalau saya mungkin tidak pernah baca, tapi kan dapat nama sumber dari sumber di Bali dulu waktu kecil gitu. Nah tapi tiang menarik, tambah sedikit ini seni nih, tiang lebih menarik tentang cerita Kijang ini, karena Kijang itu kan wanita, artinya kita kalau punya jiwa kepada seorang lemah lembut itu orang kan bisa juga lemah lembut. Ini contoh aplikasi dalam hidupnya. Ada orang iri sama tiang, ini coba ini ya. Ini benar-benar Pak. Ini agama itu seperti itu gitu loh. Saya dibilangi hitam. Iya memang benar, tapi kan tersinggung. Orang hitam kok bojone ayu kok gelem wong hitam, ada seorang seperti itu. Kok iri toh orang ini. Saya membangun rumah katanya korupsi manajer. Oh pangkatnya sersan kok bisa bangun rumah, paling itu korupsi loh. Oh, sersan kok iso korupsi opo. Ini nyata ini. Tapi kami mencoba ajaran Hindu itu benar nggak kesabaran itu bisa merubah kemarahan atau kebencian orang. Benar Pak. Nggak ada 1 tahun.
orang ini sudah tua, selalu iri begitu, tapi kami tidak menganggap dendam gitu loh. Bagaimanapun namanya orang tua, namanya hidup itu ya ono sing iri, ono sing enggak, ya udah ojo dilawan daripada kita stres, pikiran ke dalam kami gitu itu. Habis beliaunya bawa Banten susah jalan gitu loh. Justru saya nawari, ini Bu saya bawakan. Mulai saat itulah dia tidak setiap ketemu saya, udah tua, udah janda loh, tua lagi. Bukan ini orang Indo bener ini. Akhirnya beliau Man, kamu pokoknya jadi apa? Sak dukung gitu sekarang. Berarti kan berubah dia. dari sifat irinya, kalau kita tidak irilah, tidak mengkontra itu, jadinya dalam hidup, maksudnya implementasinya dalam hidup itu betul gitu loh. Nah, pertanyaan kembali, barangkali benar nggak ada cerita itu gitu loh Pak? Apakah sumber saya ngarang gitu loh? Baik. Om Swastiastu, yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber, Kakak moderator, dan juga Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia pada malam hari ini. Jadi pada kesempatan yang suci kali ini, Rada mohon izin bertanya. Jadi saat ini kami para generasi milenial yang ada di era 5.0 dengan berbagai konsep pembaharuan yang ada, mau tidak mau kami para generasi milenial ini harus turut, kalau tidak kami akan ketinggalan dalam tren-tren yang ada. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh bapak-bapak narasumber terkait dengan tapa brata yang ada 3, ada Mona Brata, Jagra, sama Upawasa. Nah, mungkin teman-teman atau para umat yang ada di Bali itu secara tidak langsung mereka bisa melakukan itu karena sebuah kebiasaan yang istilahnya memaksa gitu ya untuk melakukan kegiatan Hari Siwaratri tersebut. Nah, bagaimana untuk kita para generasi milenial yang apalagi nih kita tuh ada di pusat kota dengan begitu dahsyatnya godaan di era 5.0 ini, sehingga kami para generasi milenial untuk bisa menumbuhkan serada Siwaratri ini di era 5.0 ini. Lalu selanjutnya relevankah ikon tadi atau cerita Lubdaka yang diceritakan tadi terhadap zaman yang saat ini? Karena kami para generasi milenial ataupun para umat Hindu sekalian hanya memaknai Hari Siwaratri ini dengan melakukan persembahyangan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak narasumber untuk kita para generasi milenial untuk bisa menambahkan serada atau meningkatkan serada kita untuk bisa menyempurnakan dalam melaksanakan Hari Suci Siwaratri ini? Mungkin cukup sekian. Terima kasih Om. Santi Om. Baik, terima kasih Rada. Baik, tadi sudah dimulai dari Pak Bagus Bayangkara, mungkin sekarang bisa dijawab dari Pak Gede ya Pak ya. Nah, boleh mohon dijawab dari yang Kijang dulu atau mungkin yang Rada silakan. Atau mungkin mau ke Kijang nggak apa-apa. Oke, Suksemo, Jeromangku, ini pertanyaan tentang Kijang. Harusnya sering ke Bogor mungkin ya, di Istana Bogor banyak Kijang. Saya terus terang belum pernah mendengar cerita Lubdaka itu dia mendapatkan Kijang. Saya belum pernah mendengar cerita itu. Namun kalau kita melihat seorang dapat belajar dari kayak Lubdaka dapat door prize Kijang. Yang jelas begini, saya kalau itu kita cerita itu dijadikan masalah sehingga kita bingung, berarti kita baru bicara dalam tahap kulit. Kita bicara dalam tahap inti kalau saya ya, tahap dalam inti. Kita dapat belajar dari siapapun kan begitu. Kalau kita melihat serat ulang reh, pernah dengar serat ulang reh dari Sri Sasunan Pakubuwono II? Itu kan mengajarkan kepada kita untuk belajar dari siapapun, belajar dalam bentuk cerita apapun, kita tetap dapat belajar. Tutur bener puniku sayaktine apantes tiniru nadyan metu
saking wong sudra papeki, lamun becik ngone murup iku pantes sironggo, kan begitu. Tutur benar, tutur yang baik itu, tutur benar puniku sayaktine apa sebaiknya kita ikuti, sudah layak kita ikuti. Nah yang metu saking wong sudra papeki, sekalipun keluar dari orang yang hina, yang rendah derajatnya, sekalipun kita dapatkan tentang cerita apa saja bentuk ceritanya, lamun becik ngone murup, ketika itu mengajarkan tentang kebaikan dan membuat kita murup itu menjadi tercerahkan, iku pantes sironggo, itu wajib kita gunakan. Saya berangkat dari sana karena saya belum pernah dengar cerita itu. Namun sepintas bahwa si Kijang itu menunjukkan satu sikap yang positif, sekalipun dia sebenarnya diburu, tetapi dia tidak membalas keburukan itu dengan kebencian. Dia tetap memberikan satu sifat, satu pelayanan bahwa ya sudahlah, kalau memang aku menjadi korban, aku tidak membalas keburukan. Dalam agama Hindu kan kita tidak boleh membalas keburukan itu. Ya, tidak boleh membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk juga. Perbuatan. Nah, dengan menjadikan perbuatan baik yang kita tunjukkan, orang itu akan sadar. Kalau dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 21 mengatakan, yadiat acara tisrasta tatan ewe tarujana sayat pramanam kurute lokastad anuwartante. Apapun yang kita ajarkan dalam bentuk perilaku, apapun tauladan yang kita ajarkan dalam bentuk perilaku, ya ada acara itu kebiasaan. Sayat pramanam kurute, pramanam lokastad anuwar, lokas itu dunia, lokastad anuwar, nanti dunia akan mengikuti. Bukan kita saja, ketika kita mengajarkan, si Kijang tadi menunjukkan mengajarkan kebaikan, sehingga si Lubdaka yang sudah memiliki kesadaran karena Jagra, dia akhirnya tercerahkan oleh itu. Kuncinya ada pada kesadaran itu. Lubdaka hanya sadar, oh ya, kita tidak jauh, anak-anak kita saja. Kita melarang anak kita merokok, tapi kita merokok. Kira-kira anak kita nurut apa enggak? Enggak. Bapak merokok kok ngelarang aku ngerokok, piye, ya kan? Enggak bisa, kita harus memberi contoh. Itu yang ditunjukkan oleh si Kijang tadi. Sehingga dengan itu Lubdaka tadi akhirnya memiliki, oh ya, aku tidak akan berburu, aku tidak. Karena apa? Ternyata semua kita adalah saudara, kan ya? Ayam bandur ayam, netiga nana lagu citasam, udara cari tanam tahu, wasudaiwa kutumbakam, kan gitu. Maha Upanishad Adhyaya 6 sloka 71. Seorang yang licik, seorang yang ongkuh dan sombong, hanya kamu saudaraku, yang lain bukan. Tapi orang yang rendah hati dan memiliki budi pekerti mengatakan, wasudaiwa kutumbakam, kita semua bersaudara. Adakah alasan untuk kita menyakiti? Adakah alasan untuk kita membunuh kalau sudah kita saudara? Kan tidak. Itu yang membuat Lubdaka memiliki kesadaran. Demikian mungkin silahkan digunakan, boleh kok. Dengan jalan apapun cerita disampaikan, asal anak-anak kita lebih mudah menangkap, ya rasanya lebih bagus daripada yang jelimet dari orang mudeng-mudeng malah angel ya. Nah, kembali ke pertanyaannya si Rada, bagaimana menemukan si Weratri di industri 5.0 ya. Kalau kita bercerita puasa di zaman sekarang ya, Bapak mengutip kitab Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 64 ya. Coba buka, nah, kamu kan bisa baca ngelihat kan? Coba dibacakan 2 sloka 64 bunyinya apa? Kan kelihatan, kalau Bapak tadi kan tulisnya kecil katanya nggak kelihatan, Barada kan masih normal. Coba baca Bhagavad Gita 2 sloka 64. Raga dwesa wiyuktaistu wisayan indraiscaran atma washer widyatma prasadam adigacati. Artinya? Tetapi ia yang hidup di tengah-tengah objek duniawi dengan tetap menguasai indria-indrianya dan bebas dari kesenangan dan kebencian, dengan pengendalian seperti itu ia mencapai kedamaian dalam jiwanya. Ampun jelas ya. Kita tidak bisa bersembunyi dari hiruk pikuknya dunia. Raga dwesa wiyuktaistu, kita dapat menghindar kok. Nggak oleh kono jo tuku HP baru po aku nggak duwe HP kok. Kan kita nggak bisa melarang dia untuk hidup mewah. Kita nggak bisa melarang orang lain untuk berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Atma wasyar widaya, pengendalian diri dan pengekangan diri kita yang membuat kita mampu tidak tergoda oleh itu kok.
Kita tidak bisa kok. Kita boleh ikut, tetapi kita jangan terlarut, sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ingat, bukan Tuhan yang membuat kita sukses atau berhasil, bukan Tuhan yang membuat kita gagal atau menderita. Sekali lagi, Tuhan hanya memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bhagavad Gita 5 sloka 15. Coba Bhagavad Gita sloka 15. Nadate kasyacit papam nasaiwa sukertam wibuh ajna nenawertam jenanam tena muhyati jantawah. Tuhan, seru sekalian alam tiada menerima baik dosa maupun kebajikan seseorang manusia. Budi pekerti yang diselubungi ketidaktahuanlah yang menyebabkan makhluk tersesat di jalannya. Jelas ya. Nadate kasyacit papam nacawa sukritam wibu ajnane navertam jenanam tena muhyanti jantam. Tuhan tidak membuat kita menderita. Nadate kasyacit papam nacawa sukritam wibu, Tuhan juga tidak membuat kita wibu, sukses berhasil. Ajnane navertam jenanam, ketidaktahuan kita yang membuat kita tersesat di jalan atau menderita. Oleh karena itu di tengah hiruk pikuknya perkembangan teknologi, ayo kita memiliki pengetahuan. Ayo kita cerdas sehingga kita dapat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Untuk mengetahui itu kita harus selalu belajar kitab suci, Weda, kita harus berpengetahuan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, pada malam ini ayo kita memiliki kesadaran, ayo kita eling dan waspada, kita terus jaga supaya tidak jatuh seperti Lubdake. Dia takut jatuh, dia memetik pohon daun pohon bilwa. Jatuh artinya kita mengulangi perbuatan yang salah. Kita mengulangi perbuatan salah yang sama, kita akan terjatuh lagi. Itu yang ditakutkan oleh Lubdake. Itu dosa seperti itu tidak bisa dilebur, tidak apalagi dihapus, dilebur aja tidak bisa. Seperti kitab Manu Semerti ada 11 loka 231 tadi. Perbuatan salah, sudah sadar kita tahu perbuatan itu salah, kita ulangi lagi, sudah tidak diampuni. Ketika kita sadar, kita tidak mengulangi lagi, dosa kita itu akan dilebur oleh perbuatan baik kita. Terus pertanyaan yang kedua, masih relevan? Ya, masih relevankah? Kalau nilai-nilai agama Hindu yang disebut dengan Sanatana Dharma, itu selalu relevan. Karena nilai agama Hindu kan terus berkembang menyesuaikan dengan situasi atau keadaan yang makna dari Sanatana Dharma, kedamaian atau abadi, itu adalah kita senantiasa teguh di jalan Dharma. Artinya itu bukan berarti kita selalu mengikuti perkembangan orang ke sana, kita ikut ke sana, orang tidak. Orang ke sana biarin aja. Selama tidak bermanfaat bagi kita, kalaupun kita ikut, kita tetap pada prinsip kita. Kita tidak akan pernah meninggalkan ajaran kitab suci Weda. Itu yang disebut dengan Sanatana Dharma. Ya sastra widem utsrija wartate kamakarata nasasidim awapnoti nasukamna paramam gatim. Bhagavad Gita 16 loka 23. Siapapun yang meninggalkan ajaran kitab suci Weda, nah sastra widem wartate kama karata, hanya menuruti nafsu atau keinginan. Karena teman-temannya ke sana aku ikut, teman-temannya ke sono aku ikut. Nasasidim awapnoti, tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Nasukam, kebahagiaan, nan paramam gatim, dan tujuannya yang tertinggi. Oleh karena itu ajaran Hindu ini selalu relevan kapanpun dimanapun. Oleh karena itu ayo kita senantiasa berpegang teguh pada Dharma, pada ajaran agama Hindu. Demikian mungkin suksema. Kan biar ada pembanding. Bagaimana itu Pak? Saya hanya meringkaskan saja. Tapi pertanyaannya kepada Pak Nyoman, pada saat Kijang itu dibawa pulang pakai trailer apa pakai Alphard Pak? Pakai trailer apa Alphard ya? Oke. Ya, tadi kita kan menyebutkan bahwa ternyata cerita tentang Lubdaka yang menjadi
bahan diskusi dalam setiap Siwalatri itu dan menjadi referensi perayaan Siwaratri. Memang itu kan karangan Empu Tanagung. Oke, maka kita sepakat menyatakan itu awalnya adalah cerita tetapi memiliki filsafat yang sangat tinggi, kan begitu ya. Nah, terus boleh nggak ada versi lain? Nah, disinilah ceritanya. Kalau kita ngajak Sekan Tupeng, ya, kalau Sekan Tupeng itu kan apapun jadi, kan gitu akhirnya. Iya. Silahkan mungkin cara memahami dan mensiarkan dengan berbagai cara, karena cerita tentang Lubdaka itulah medianya. Kenapa? Tujuan dari untuk menyampaikan cerita itu kan biar mudah dipahami. Ya, mungkin kalau orang zaman dulu tidak dalam bentuk ini, dalam bentuk kakawin kita diajak, kita yang tidak bisa mengkekawin, ngunap, kita tidak bisa menikmati maknanya, kan begitu. Nah, akhirnya termodifikasilah bagaimana caranya supaya lebih gampang dipahami, adalah seperti sekarang kita duduk seperti ini. Ya, jadi silahkan kalau umpamanya itu harus dimodifikasi penyampaiannya, sepanjang satu, maknanya tidak hilang, dua, tujuan dari cerita itu tidak hilang. Karena kita tidak mungkin untuk menyampaikan sesuatu hanya dengan satu versi. Kita terikat kepada ruang dan waktu. Pada ruang mana kita melakukan, pada waktu kapan itu disampaikan. Maka dengan demikian, sekali lagi, sepanjang itu maknanya tidak hilang dan tujuan dari cerita itu tidak bergeser, silahkan menyampaikan dengan berbagai variasi-variasinya. Dan hari ini juga kita sudah melihat variasi-variasinya. Di cerita Lubdaka kan tidak ada yang disebutkan Bhagavad Gita dan sebagainya, tetapi kan kita menyampaikannya supaya lebih komprehensif pemahaman kita, kan begitu. Nah, maka dengan demikian saya kembali fokus kepada pertanyaannya, boleh nggak ada versi yang lain? Boleh, sepanjang sekali lagi maknanya tidak hilang dan tujuan dari cerita yang disampaikan itu tidak berubah. Oke, itu kira-kira. Kemudian untuk pertanyaan anak milenial, ya, generasi milenial selalu inovatif, ya. Termasuk tema kita hari ini kan sangat milenial, ya. Why Siwaratri, ya. Kenapa kita harus melaksanakan Siwaratri? Ya, kita menanyakan banyak hal. Satu, apa sih maknanya? Dua, masih relevankah? Dan seterusnya, apakah harus seperti itu bentuknya? Kan begitu. Karena rada menanyakan, kita ini anak di tengah kota, masa disuruh puasa nggak makan? Tempat kita di dekat makanan-makanan yang enak dan seterusnya, kan begitu. Ya, nah, sebentar saya buka dulu pertanyaannya, ya. Biar tidak salah, ya. Bagaimana generasi milenial menjalankan Brata Siwaratri? Ya, mohon maaf, karena Brata Siwaratri adalah merupakan satu kesatuan di mana diatur dalam tata cara pelaksanaannya, ya. Mungkin dalam jangka waktu panjang Brata Siwaratri itu sama, Jagra, Upawasa, dan Monabrata. Silakan menyesuaikan dengan apa atau sesuai dengan kemampuan kita. Kalau standar yang ditetapkan kan itu kita Jagra 36 jam, Upawasa 36 jam, Monabratanya 36 jam. Kalau tidak bisa segitu, silahkan sesuai dengan kemampuannya, tetapi manfaatnya bisa kita dapatkan hanya sebesar usaha yang kita lakukan, ya. Jadi kalau pelaksanaan Brata Siwalatrinya mungkin belum ada Brata Siwalatri dengan cara nonton film umpamanya, belum ada Brata Siwalatri dengan dangdutan, belum, ya. Karena kan kalau kita bicara milenial kan akan menjadi seperti itu, ya. Belum, ya, masih seperti itu.
tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kita bisa melaksanakan puasa, mona brata, jagra dan sebagainya? Mungkin begini, semua brata itu esensinya adalah pengendalian diri. Ya, semua brata esensinya adalah pengendalian diri. Silahkan, tadi sudah disampaikan banyak slokanya, ya. Tapi intinya apapun beratanya adalah pengendalian diri, tapa, pengekangan, ya. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang brata siwalatri, ya. Kemudian kan gimana kita puasa? Orang kita tidak biasa, ya. Nah, disinilah ada pertanyaan yang berikutnya. Jadi kita bertanya kepada anak milenial, siap nggak dirimu mengendalikan dirimu sejenak? Ya, kan begitu. Maka bentuk pengendalian dirinya seperti itu. Tetapi sesungguhnya kalau menurut saya, brata-brata itu maknanya yang paling penting adalah makna berikutnya. Upawasa. Apa gunanya kita puasa 24 jam kalau besoknya kita makannya ngawur? Maka pada saat kita bicara upawasa, di sanalah kita bicara tentang pengendalian makanan. Makanlah sesuai dengan kebutuhan kesehatan tubuh, katakanlah begitu. Kalau kita malam ini puasa 24 jam, besoknya kita makanannya ngawur, maaf, tidak ada gunanya. Karena yang penting adalah bagaimana kita mengendalikan diri setelah itu. Upawasa memberikan kita contoh, begini loh caranya menahan atau mengendalikan makanan. Bagaimana implementasinya? Implementasikan pada kehidupan berikutnya. Kita makan teratur, makan tidak sembarangan. Karena banyak sekali penyakit sekarang karena makanan yang tidak benar. Ya. Kemudian jagra. Jagra itu sebenarnya kan kesadaran. Bagaimana kita menjadi waspada? Waspada kepada siapa? Jagra ini kita kan melek. Orang melek itu dia sadar dan waspada. Nah, maka dari itu untuk berikutnya waspadailah seperti yang disampaikan tadi, semua musuh-musuh, tantangan-tantangan internal terutama. Eksternal itu mungkin gampang. Mengendalikan musuh-musuh yang ada dalam diri sendiri jauh lebih sulit daripada mengendalikan musuh yang ada di luar. Apalagi membohongi orang lain jauh lebih gampang daripada membohongi diri sendiri. Ya, nah maka dari itulah waspada yang dimaksud melalui jagra ini bukan hanya sekedar begadang 36 jam, tetapi bagaimana implementasi berikutnya. Ya, pada saat pikiran kita sudah mulai miring, pejamkan mata sejenak biar kembali kepada porosnya, gitu umpamanya. Ya, karena pikiran kita kan seperti monyet katanya, yang tidak pernah berhenti melompat dari satu tempat ke tempat lain dan beraneka ragam. Nah, maka dari itulah waspada melalui jagra ini kita diajarkan untuk menjadi waspada kepada musuh-musuh yang ada dalam diri kita. Itu implementasinya. Kemudian berkaitan dengan mona brata, tadi saya sudah menyampaikan juga. Mona brata itu tidak kita bercakap-cakap dengan orang lain, tetapi penuh waktu kita bercakap-cakap kepada sang jiwa. Ya. Gimana caranya? Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Banyak hal yang bisa ditanyakan, karena diri kita paling jujur. Ya, kita salah, kita bohong kepada orang lain gampang. Kemarin kita katakanlah melakukan suatu kesalahan, kita bohong kepada orang lain gampang, pada diri sendiri enggak. Nah, untuk itulah melalui mona brata itu bicaralah ke dalam. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian kalau pertanyaan berikutnya masih relevan nggak siwalatri ya? Kan begitu ya? Ngapain sih capek-capek besok kita tidak bisa olahraga, tidak bisa ngerjain apa karena sekarang begadang, pasti besoknya tidur kan gitu ya? Hanya dapat ngantuknya. Ya.
Nah, di sanalah tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa setiap hari itu pasti ada ketentuan-ketentuan tertentu. Hari ini, mohon maaf saudara, Purwanining tilem kepitu ini, satu hari sebelum tilem hari ini berbeda loh dengan Purwanining tilem-tilem yang lain. Kalau kita menyebutnya sama, ngapain kita melakukan hari ini, kan begitu? Ya, tentu ada hal-hal tertentu ya yang akan didapatkan melalui cara tertentu. Nah, untuk mendapatkan anugerah siwa itulah kemudian kita melakukannya melalui Brata Siwalatri. Semoga Siwalatri ini menjadi relevan sepanjang masa, walaupun mungkin versinya bisa berbeda-beda. Saya kira demikian. Semoga menambahkan. Terima kasih. Baik, itu dari penjelasan dari Bapak Gede dan juga Pak Bayangkara. Nah, kita tutup untuk sesi terakhir ya, karena udah menjelang jam 11.30. Kita buka pertanyaan untuk dua penanya lagi untuk sesi yang terakhir, karena dengan penjelasan yang panjang pastinya akan menyita waktu juga. Jadinya untuk penanya terakhir ini saya berikan kesempatan 2 orang atau mungkin lebih, enggak apa-apa, untuk 3 orang karena sesi terakhir. Mungkin ada dari bapak-bapak lagi yang bertanya, silakan bapak atau ibu-ibu, atau mungkin silakan Prof. Tes. Bapak Ibu, Om Swastiastu. Karena Niki Darmatullah tadi tidak tanya, tetapi barangkali narasumber khususnya Pak Gede nanti bisa mencari-cari aja dulu. Kalau kita ketahui yang pertama adalah catur asrama itu ada 4 ini ya, tahapan hidup. Tadi disilakan oleh Pak Bagus, Pak Gede juga, itu ada pertanyaan dari milenial dan sebagainya. Itu kan tingkatan tentu saja pertanyaan dari tahapan hidup tadi ya. Brahmacari adalah milenial gitu ya. Kemudian Grahasta itu sudah dewasa, kemudian menjadi Diwanapasta itu sudah mencari-cari seperti apa yang sekarang ini, mungkin kita sudah Diwanapasta. Kemudian tahapan terakhir adalah Biksuka. Kira-kira niki pendapat aja, nanti barangkali juga nih dalam kegiatan keagamaan itu ada dua aspek. Yang pertama adalah raga sarira, kemudian yang suksma sarira. Nah, kemudian yang raga sarira yang sudah disampaikan tadi, bagaimana kita harus berbuat dan sebagainya, akhirnya kita bisa berbuat baik, kemudian berpuasa dan sebagainya. Kemudian yang niki ampura niki Pak Gede, yang karena tergelitik sekali hafal betul, barangkali niki beliau bisa mencarikan, dan itu adalah sebuah temuan bagus mestinya pada Sukma Sarira ya. Sukma Sarira itu seorang biksu, jadi Empu Tenakung ini katakanlah saya juga nggak tahu, katakanlah beliau adalah seorang sadhu sakti yang sudah masuk ke tahap biksuka. Jadi beliau tentu saja mengajarkan kepada yang di bawahnya, yaitu di Raga Sarira, seperti apa cerita tadi, baik dari Pak Mangkunyoman yang ada kijangnya macam-macam ya. Itu kan versi anak-anak, mungkin ada kijangnya. Nanti kalau sudah agak dewasa ada mobilnya, seperti tadi Pak Bagus bilang trailer itu kan macam-macam ya. Nah, Sukma Sarira barangkali nanti kalau salah tidak apa-apa juga. Begitu seorang itu akan menghubungkan diri kepada yang widi. Nah, karena kita siwa Siddhanta, Purana siwa itulah yang menjadi tatanan atau panduannya. Kemudian dalam menghubungkan diri, tentu saja seorang biksuka akan berbeda caranya dan seperti kita ini. Ya. Mereka duduk, mungkin di India pernah yang lihat ya, sudah terlepas dari keluarga, ya, makan sebisanya saja dan sebagainya. Akhirnya tujuannya selalu menghubungkan diri, naik ke Kailas dan sebagainya, Nah, yang 3 tadi, Brata tadi, mudah-mudahan ini barangkali ya, ada Jagra, ada Mono dan Upawasa. Nah, yang coba-coba cari-cari barangkali ini
kenapa harus 3 ini? Seorang bisuka akan selalu menghubungkan diri itu padahal saat dia jagra, kan tidak tidur. Jadi beliau akan tidak terpengaruh oleh udara dingin dan sebagainya, akan duduk bersilau, katakanlah demikian, selalu jagra, tentu saja tidak berbicara karena sendiri. Orang bisuka kan selalu sendiri, kemudian melakukan puasa, tidak makan dan sebagainya. Dengan tiga berata tersebut, ya mudah-mudahan atau astungkara beliau akan bisa menghubungkan diri kepada yang widi, khususnya Dewa Siwa. Mungkin ini kita kutip, dia nggak tahu nih, mungkin barangkali ada kitab-kitab suci ya yang bisa dikutip oleh Pak Gede, sehingga beliau betul-betul menemukan keseimbangan. Artinya tidak makan tidak apa-apa ya, pokoknya dingin juga tidak merasa dan sebagainya. Nah, kira-kira gitu Pak Gede. Jadi kalau yang kita lihat tadi, apa yang disampaikan tadi adalah pada tingkatan Caturasrama, Brahmacari, Grahasta dan Wanaprastha. Nah, Wanaprastha itu tadi kan yang kita bicarakan tadi ya, kita ke sana ke sini, apa sih artinya ini dan sebagainya kan di hutan. Begitu seorang bisuka 3 berata niki barangkali ampura niki betul-betul menjadi tuntunan beliau untuk mendekatkan diri kepada yang widi, sehingga betul-betul lah nanti masuk ke daerah itu. Nah, niki mohon tanggapan aja Pak Gede. Jadi ampura sekali kalau jangan, ini Pak Lon niki pertanyaannya ini mau jadi biksuka Pak, nggak, jangan gitu. Artinya kalau dia perhatikan kenapa sih ada 3 ini. Nah, barangkali kan orang teknik kan selalu begitu Jadi kenapa ada Karmapala, kenapa dan sebagainya. Dia coba menyimak demikian. Siapa tahu di kitab suci kita tuh muncul atau ada yang gitu. Kalau ini ada, ini patut kita pelajari untuk S3 barangkali gitu. Nah, ini kan ya. Nggih, kenten mantan matur suwun. Om Santi Om. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Gede. Oke, Suksumo. Yang menjawab yang pertama dulu bahwa tadi ada Raga Sarira, Suksumo Sarira ya. Kalau kita melihat karangan siapa sih Emputan Agung kan begitu dulu ya. Agung, kalau lihat Emputan Agung berarti Emputan Aku, berarti bukan aku, bukan saya. Emputan Aku itu siapa? Sebenarnya masih rahasia, bukan aku, Tan Agung, Tan Aku, bukan saya. Siapa ya bukan saya, berarti kan Tuhan kan gitu. Cerita itu berangkat dari Emputan Agung dulu ya. Kemudian bagaimana 3 berata itu dilakukan? Tahapan-tahapan kalau dikaitkan dengan catur asrama tentu disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan yang ada dalam catur asrama tersebut. Kalau dalam tingkatan 3 berata yang yang paling relevan sebenarnya dia sudah masuk ke dalam tahap kehidupan yang ketiga seharusnya nggih. Grahasta. Jadi bagaimana seorang grahasta itu dia dapat melenyapkan segala keinginan-keinginan wisaya wini wartante niraharasya dehina rasa perjam param dreswani wartante. Wisaya wini wartante, ketika dia sudah mampu melenyapkan semua keinginan wini niraharas, sekalipun itu masih ada dalam dirinya. Kita kan tidak bisa melenyapkan keinginan kita, kan tidak bisa. Kita hanya bisa mengendalikan. Wisaya wini wartante, ketika seorang sudah mampu mengendalikan, bukan melenyapkan, mengendalikan keinginan. Yang katakan kita sering mengatakan sadripu itu kan 6 musuh. Apakah kita bisa menghilangkan kama kita? Tidak bisa. Tapi kita bisa mengendalikan dia. Karena apapun yang kita perbuat dasarnya adalah kama. Itu saya ambil contoh dulu. Wisaya wini wartante. Akamasya kriya kicit drisyate dehe karicit yat kuruti tatat kamasya cestitam. Kita manusia seperti ada 2 sloka 5. Tidak ada perbuatan yang tidak didasari atas keinginan. Semua bersumber dari keinginan. Akamasya kriya kicit. Tapi keinginan itu harus dikendalikan. Wisaya wini nireha rasa perjam param dreswan, dengan demikian param dreswani wartante. Tuhan itu akan hadir dalam diri kita.
Tuhan itu akan dapat kita rasakan keberadaannya dalam diri kita ketika kita sudah mampu mengendalikan wisaya musuh-musuh kita, keinginan kita, kama kita, nafsu kita, keserakahan kita, amarah kita. Tuhan itu akan muncul di dalam diri kita. Rasul berkata param dreswan niwartante. Param itu kan yang utama. Param dreswa itu kan kita lihat. Kita akan dapat merasakan atau melihat Tuhan dalam diri kita. Oke, sehingga dengan 3 pengendalian itu, satu adalah yang pertama sebenarnya adalah jaga kesadaran dulu. Kita sadar dengan apa kan itu dulu. Harusnya kesadaran itu tentang 4 hal. Kesadaran itu tentang 4 hal. Satu, sadar dari mana kita berasal. Kita sadar berasal dari mana sih kita? Oh, kita dari Sang Hyang Widi. Sehingga apa? Bukan berarti aham brahma asmi, aku adalah Tuhan sehingga aku disembah, tidak. Aham brahma asmi, aku berasal dari Tuhan, aku adalah Tuhan. Sehingga kita ketika kita mengaku kita adalah bagian dari itu, ciptaan dari Tuhan, itu berasal dari Tuhan, kita kembali ke sifat-sifat Tuhan. Sifat simpenjangan tadi itu, Pak, kita mengasihi. Sifat Tuhan itu kan mengasihi salah satunya. Siapapun dia kasihi kok, maling, pencuri, orang paling jahat pun dia kasihi. Bapak baca Bhagavad Gita Adaya 9 sloka 30. Orang paling jahat sekalipun kalau dia sudah sadar, dia dimaafkan kok oleh Tuhan, dia dikasihi kok oleh Tuhan, dia disayangi kok oleh Tuhan juga. Kesadaran, cinta kasih ya. Kemudian dari kesadaran yang pertama kita tahu asal kita dari mana. Kemudian yang kedua, setelah sadar aku berasal dari mana, sadar yang kedua, untuk apa kita lahir? Untuk apa kita lahir? Tadi Pak Bagus sudah mengatakan reinkarnasi adalah proses untuk diberikan kepada, untuk menyucikan diri kita, untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Dengan jalan apa? Dengan jalan berbuat baik. Memperbaiki, kita gunakan kesempatan lahir ini. Tahu tujuan kita, untuk apa kita lahir. Kemudian yang ketiga, kesadaran apa? Sadar kita kemana kita setelah ini, Pak. Setelah ini kita ini kemana? Mau ke sorga, mau ke neraka? Silakan, kemana? Oh, aku mau ke sorga. Sehingga apa? Kita berbuat baik. Apa yang dibawa ke sorga kan itu pertanyaannya. Adalah dharma seperti tadi. Maka bekel Sang Hyang Atma Tuhu. Bekal Sang Hyang Atma Tuhu apa? Adalah perbuatan. Hasil perbuatan baik seperti tadi manusia seperti 8 sloka 17 juga kan dharma yang membawa kemana. Kemudian yang terakhir, apa yang kita bawa ke sana? Nah ini tujuan kita ke sana itu apa yang dibawa? Yaitu yang kita lakukan. Kesadaran itulah dimunculkan oleh seorang yang silubdaka tadi. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita lahir? Kemana kita setelah ini? Apa yang kita bawa ke sana? 4 kesadaran itu harus kita tumbuhkan. Bagaimana menumbuhkan itu? Kita harus belajar Weda. Kita harus weruh Weda. Kemudian E adalah eling. Kita harus D adalah daya, bukan daya loh ya. Daya A-nya panjang. Kalau A depan panjang itu artinya cinta kasih, daya. Kalau daya itu kekuatan. Kalau daya itu cinta kasih. Weda, kemudian D daya, kemudian A adalah angayu bagi, ayo bersyukur dengan segala hal. Dengan demikian kita akan sadar kok jadinya. Sekarang kan banyak orang nggak bersyukur, punya mobil Alphard aja nggak bersyukur kok dia. Nggak akan sadar kok dia, harus sadar. Pelajarilah Weda sehingga kita weruh, kita eling, kita daya penuh dengan cinta kasih, kita senantiasa tersenyum atau bersyukur kepada Tuhan. Itu di jagrenya. Kemudian di upawase Pak Bagus mengatakan kita suruh diam, dengarkan suara orang, mendengarkan orang lain. Weda turun dari mana? Dari sruti kan, dari mendengar kan. Para resi itu menerima dari, kalau resi dulu waktu menerima wahyu, kalau dia ngomong masa dia dengar suaranya Sang Hyang Widi? Masa dengar suara Brahman? Enggak dengar. Sehingga disebut sruti, kita disuruh dengar. Ayo dengarkan, suruh diam. Monobrata itu. Bukan berarti ketika ada keburukan kita juga diam, bukan. Kita tetap harus ngomong, harus berani menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar juga. Nanti baca Sarasamudaya sloka 134.
Bukan selalu bicara benar itu akan baik, bicara yang benar itu harus juga dilakukan dengan kebenaran. Kemudian itu kemudian puasa itu pengendalian diri. Tidak saja masalah makan, ayo mengendalikan diri. Sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuai dengan benar nggak kita itu yang kita perlukan, benar nggak itu yang kita butuhkan. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dalam hidup? Cuman 7, Pak. Yang sering diucapkan oleh pemangku ketika ngantor Banten. Om ayu wardi ya sewardi, wardi pratnya suko sriam, dharma sentana wardiste santute sabta wardaya. Ya temerus tide dewa, yawat gangge mahitali, candrar gegagane dawat uya dibawet. Ayu wardi, umur panjang. Ayur, usia yang panjang. Ya sewardi, hidup kita ini harus tumbuh, umur kita harus tumbuh. Umur panjang itu maksudnya bukan berarti kita hidup 100 tahun, bukan. Wong kita hidup umur 80 tahun ya awak loro kabeh ya. Maksud hidup panjang itu kita ketika kita meninggal nama kita masih diingat orang karena perbuatan baik, itu yang disebut dengan ayu wardi, urip panjang. Meskipun orangnya ndak ada lo masih diingat. Tapi usahakan tinggalkan kebaikan, diingat karena kita berbuat baik, bukan karena berbuat buruk. Asu wardi, ayu wardi, ya wardi tentang hidup kita. Hidup kita namun kan ngene-ngene tok kan, kok ngene-ngene tok sih kan nggak gelem, Mbak. Harus tumbuh, harus berkembang, lebih sejahtera kan begitu. Wardi pradnya apa? Pengetahuan kita harus tumbuh. Suka kebahagiaan. Seriam kesejahteraan, santute sabto, ya kemudian keturunan. Ingat kita harus punya keturunan berkembang. Ketika kita tidak punya keturunan, Bapak Ibu ingat ceritanya si Jarat Karu, ya Jarat Karu. Ketika dia tidak punya keturunan, siapa yang menghempas dia? Itu harus tumbuh. Kita harus punya keturunan, kita harus punya anak dan lain sebagainya. Jadi 7 hal itu yang sesungguhnya kita inginkan tumbuh, tapi kadang-kadang kita lupa karena kita tidak sadar, kita njaluk sing boten-boten nggih. Nah, coba 7 itu aja sudah minta, kita sudah akan angayu bahagia nggih. Kemudian Wisaya Bini Wartante tadi sudah Prof. Kemudian bagaimana seseorang itu menjadi bijaksana kan tadi ya, tidak mampu mengendalikan menerima segala keadaan gitu deh Prof. Ya, kalau saya mengutip Bhagavad Gita ada 2 sloka 56 itu mengatakan kan duke sanud wigna manah suketu wigatas pria witeraga baya krodos titadir munir uciate. Jadi suka dan duka itu kita tidak dapat dihindari. Tadi duke sanud wigna manah. Orang yang sudah mampu menerima tidak sedih di kala duka, dukes anud wigna manah, sukesu tidak bergembira di kala suka. Wite itu ketertarikan, raga itu keterikatan. Baya itu bukan baya. Baya itu kekuatan diri, baya. Kemudian krode amarah. Itulah orang yang disebut bijaksana. Jadi dia tidak sedih di kala duka, tidak bergembira di kala bergembira berhasil, bersikap sama dalam keadaan susah, berkeadaan sama kawan dan lawan, tidak ada rasa takutnya kan begitu. Karena apa? Dia menyadari sekali bahwa apapun yang diterima itu adalah merupakan pahala atas karmanya sendiri. Ketika kita menyadari kita sedih, kita gagal karena merupakan pahala dari kita, bukan orang lain yang membuat, bukan Tuhan yang membuat, tapi Tuhan hanya memberi. Seperti tadi sloka Bhagavad Gita 5 sloka 15 tadi. Di dalam kitab Amanu Semerti ada ya 4 sloka 240 juga mengatakan hampir mengatakan hal yang sama. Eka prajayate jantureka ewa praliyate eko anu bum kete sukritam ekam ewa cadus kritam. Sendiri orang itu lahir, sendiri orang itu meninggal, sendiri orang itu menikmati karma pahala baiknya, sendiri juga ia menikmati pahala karma buruknya. Oleh karena itu sekali lagi ayo ciptakan kesadaran itu, ayo kita juga monobrate mendengarkan suara-suara orang lain, mendengarkan suara hati kita. Oke, demikian mungkin Prof. Suksemo.
Niki tidak menanggapi apa-apa. Jadi maksud yang begini, betapa pentingnya cerita Lubdako itu mulai dari kita lahir sampai meninggal. Ini sebenarnya ingin yang sampaikan. Jadi mohon pesan ini disampaikan kepada jadi Pak Mangku, Pak Sira, Diki itu termasuk dari adik-adik yang milenial pun sangat universal. Jadi Lubdako ini jangan sampai kita pandang ini cerita-ceritaan saja, jangan. Dan ini kan maksudnya, ini tolong mohon pesan niki tadi kenapa dia tanyakan kan ceritanya sama aja terus kan jadi tidak menarik. Ternyata kalau dari Pak Gede, Pak Bagus menyatakan bahwa begitu seorang itu tahu katakan cerita ya, dengarkan waktu TK mungkin Pak Mangkung ya, itu sudah diceritakan Lubdako. Begitu SD Lubdako juga, SMA juga dan sebagainya. Sehingga dia bisa barangkali benang merah ini adalah Catur Asrama ini memang sesuai ya cerita Empu Tanakung yang kita tidak tahu siapa. Tapi kan kita yakin bahwa itu beliau adalah seorang sadhu sakti ya, sadhu sakti adalah seorang atau beberapa orang nggak tahu juga, editor apa nggak tahu yang menyusun cerita ini atau Purana ini untuk disampaikan ke umat Hindu mulai dari anak-anak hingga sampai tadi menghadap yang Widi dan sebagainya, kadang-kadang ya menghadap kembali ke alam sana. Nah ini mungkin nanti mohon dipertegas lagi supaya adik-adik ini tidak kok itu aja ceritanya, hanya metik ini kemudian jatuh dapat hadiah, kan nggak gitu ternyata enggak. Nah ini Pak Gede, tolong Pak Bagus, ini mantan, matur suwun semua. Baik, terima kasih Prof. Mungkin di Pak Bagus mau menambahkan, mungkin kasih penekanan lagi bahwasannya cerita itu memang wajib untuk kita teruskan. Memang perjalanan itu memang saya mengingat bahwasannya ya saya juga perlu juga untuk mengetahui. Makanya saya sebagai generasi muda datang ke sini adalah hal yang sangat luar biasa gitu. Mungkin bisa ditambahi Pak Bagus. Suksumo, ini pertanyaannya semakin berat ini gitu ya. Tapi begini, niki kan menyambung dari yang disampaikan oleh Mangku Nyoman tadi ya. Mangku Nyoman, bisa nggak versinya berbeda ya. Nah, jadi pada setiap tingkatan mungkin cara menyampaikannya itu adalah sebuah metode yang berbeda. Kalau dengan anak TK bisa kok umpamanya kita menyampaikan dengan cara visual, gambar umpamanya, ini gambar Lubdako dan seterusnya. Nah, jadi memang pada setiap tingkatan ya, mulai dari Brahmacari ya, Grihasta, Wanaprastha dan Biksuka, bisa jadi cara pendalaman maknanya memang berbeda. Tetapi intinya kalau menurut saya sama, beratanya juga sama, tetapi mungkin cara menikmatinya berbeda. Kalau pada tingkatan Biksuka, beliau seakan-akan dengan kemampuan yoganya, dengan berata ini beliau seakan-akan mampu menginduksikan antara Atman dengan Paramatmannya. Pada saat setiap kita sembahyang kan, oh amatmu tatuatmu sudah memsuah. Pada saat itu sesungguhnya kita menginduksikan Atma kita dengan tatuanya Atman, Tuhan. Bersihlah kita jadinya. Maka sembah buyung yang pertama itu kalau menurut saya sesungguhnya kan itu membersihkan jiwa, membersihkan Atma. Lebih lanjut sedikit, kalau kita melihat ada orang meninggal ada kajang itu ya. Kalau Bapak pernah melihat kajang, di sana ada ongkara ngadeg dan ongkara sungsang. Ongkara sungsangnya di luar, ongkara ngadegnya di dalam. Di luar itu adalah alam. Di dalam lingkaran itulah tubuh kita. Jadi sesungguhnya pada kajang itu juga menggambarkan bagaimana Atman ini terinduksi dengan sang Parama Atman. Maka bertemulah ongkara ngadeg dengan ongkara sungsang itu. Mohon maaf kalau sedikit agak minggir ya. Nih,
Nah kemudian pada saat kita bicara bagaimana sih kita mengimplementasikan supaya makna ini tetap bisa sampai pada tingkatan catur asramanya. Kalau menurut saya niku metode, silahkan. Kalau sastranya sih kira-kira sama. Apa yang disampaikan Pak Gede, sastranya tentang pengendalian diri, tentang pencapaian tujuan, tentang bakti dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau di tingkatan Brahmacari mungkin kita akan menyesuaikan penyampaiannya sesuai dengan model anak Brahmacari gitu ya. Kalau di Grihasta mungkin lebih ketat kepada kepada Bratanya, karena orang Grihasta adalah orang yang sudah mapan begitu ya, secara spiritual diharapkan demikian. Kalau Wanaprastha mungkin bisa jadi dia melaksanakan Monabratanya itu dengan lebih taat. Kalau kita kan tidak, orang kita sekarang berdagdikduk ini kan tidak Monabrata kita, tetapi kita menyampaikan sesuatu, membahas sesuatu, berbagi sesuatu, mudah-mudahan bisa walaupun tidak maksimal juga mendapatkan pahalanya atau nugrahnya, kan begitu ya. Nah nike kira-kira intinya saya seperti pertanyaannya Rada tadi, masih relevan nggak Siwaratri? Saya tetap berpikir ini relevan sesuai dengan variasi penyajiannya ya, karena zaman berubah, ruang dan waktunya juga berubah, berarti cara penyajiannya juga berubah ya. Nah, bagaimana menghubungkan diri dengan Tuhan? Ada nawa wida bakti, ada 9 cara di sana. Nah, memang kemudian kalau setiap antara masyarakat biasa dengan biksuka itu beda memang. Orang yang sudah sampai di tingkatan biksuka, dia lebih familiar dengan jalan yoga. Kalau kita mungkin lebih, karena logika kita masih sedang berkobar-kobar begitu ya, kita lebih banyak dengan jalan Dharmadula seperti ini, kita mendapatkan maknanya. Tapi kalau orang biksuka, dengan diam aja dia sudah mendapatkan maknanya, karena dia lebih suka dengan jalan yoga. Begitu kira-kira. Yang terakhir apa nih? Dengan 3 brata ini diharapkan mampu mengendalikan diri. Nggih, nika kama brata itu kan memang dasarnya pengendalian diri. Ya, jadi semua brata adalah pengendalian diri. Ya, jadi kembali kepada brata Siwaratri yang tadi ya. Setiap brata itu adalah memberikan pengendalian diri dan pendewasaan diri sebenarnya. Pengendalian diri kita untuk mendapatkan ruang dan waktu sehingga kita menjadi lebih bersih ya. Pendewasaan diri setelah brata itu kita menjadi lebih baik. Itu kira-kira. Nggih, mugi-mugi bisa melengkapi, kalaupun mungkin tidak sesempurna yang diharapkan. Nggih, suksema Swastiastu. Baik, bagaimana Prof? Sudah? Oke, baik. Jadi penjelasannya ini diberikan kepada adik-adik generasi muda, lebih tepatnya bahwasannya tadi pertanyaan dari Rada sedikit mewakilkan ya, bahwasannya memang cerita-cerita yang dikarang oleh seorang biksu ya, bisa dirang seorang Hidapandita, itu memang harus kita terapi, bukan hanya sebatas itu karangan saja, tapi itu adalah pedoman hidup juga. Tadi disampaikan juga oleh Pak Gede dan juga Pak Bagus bahwasannya itu memang karangan, tapi dalam hal ini itu disanakan bahwasannya jenana kita yang berjalan untuk terus mengintrospeksikan diri. Nah, tadi juga oleh Prof London disampaikan bahwasanya jangan sampai lupa bahwasannya dengan berjalannya arus modernisasi ini, bahwasannya cerita Lubdaka ini harus juga untuk terus menjadikan motivasi juga. Agar kenapa? Agar nantinya itu untuk menjadi pedoman hidup kita sebagai generasi muda. Memang zaman sekarang ini lebih efisiennya itu untuk digunakan itu untuk sebagai ini Prof, untuk sebagai konten kreator itu. Saya juga menerapkan itu Siwaratri kemarin itu juga membuat postingan dengan buat video animasi. Karena generasi muda sekarang itu bukan hanya sekedar cerita saja, tapi juga harus gerak dan juga visual itu juga harus bermain juga sekarang. Nah kemarin makanya ada pertanyaan, saya bersemangat untuk bisa bertanya dari sosial media yang sudah berjalan juga. Mungkin
PHD Kota Surabaya ini patut untuk diapresiasi ya, karena sudah main di YouTube juga, untuk sudah menjawab keresahan dari milenial juga. Nah, mengingat waktu yang tinggal 10 menit, saya buka satu kali lagi pertanyaan untuk menutup sesi yang terakhir. Tadi sudah Prof sudah luar biasa pertanyaannya, mengingatkan juga kita untuk selalu tahu dan juga mengikuti arah dari seorang Lubdaka ini sendiri. Nah, apakah ada lagi dari Bapak, Ibu atau mungkin adik-adik? Ibu-ibu mungkin mau bertanya mengenai makna Siwalatri. Tadi dibahas soal kijang yang cantik, mungkin kijang-kijang yang cantik ingin bertanya. Atau mungkin dari Pak Mangku mungkin mau bertanya. Ada? Tanya simple aja sih Pak. Om Swastiastu. Mungkin ini mungkin mewakili anak-anak. Kan setiap Siwaratri, setiap saya ikut Dharma Tulas, ceritanya kan selalu sama, Lubdaka. Nggak ada cerita lain kah gitu. Sehingga menyampaikan ke anak-anak mungkin ada, yaitu tadi mungkin kalau Pak Nyoman kan versi yang berbeda tapi kan tetap Lubdaka. Mungkin ada cerita lain seperti kayak tentang yatnya, tentang Dharma kan ada Ramayana dan Mahabharata kan gitu. Jadi versi Ramayana begini, versi Mahabharata begini. Sehingga ada variasi mungkin. Nah, kalau tentang Siwaratri apakah ada gitu. Itu aja sih Pak, simpel aja sih. Baik, silakan mungkin dari Pak Gede dulu, Pak. Nggih. Yang saya tahu Siwalatri ya tentang Lubdaka. Siwalatri tidak ada cerita, mungkin versi cara, kalau Prof Ketut mengatakan tadi, Prof Madelon mengatakan ya cara penyampaiannya kita sesuaikan dengan anak-anak kita. Jadi jangan terlalu tinggi. Kalau saya mengutip Serat Wedatomo ya kan, kita harus mengajarkan sesuai dengan penuh variasi kan. Mingkar mingkuring angkoro Akarono karnan mardi siwi. Ketika kita akan mengajarkan tentang kebaikan, mingkar mingkur ing angkoro, kita harus melenyapkan keegoan kita. Oh harus gini ngajarkan, aku harus begini. Enggak. Sinawung resmine kidung Sinubo sinukarto. Sinawung resmining kidung diajarkan dengan tembang kidung yang menyenangkan. Sinubo sinukerto dengan penuh warna dan variasi. Anak-anak kita SMA, SD, yang cewek, yang bagaimana kan penuh variasi. Jadi dengan demikian beri kretarto pakar dening ilmu lung, sehingga ajaran-ajaran luhur itu akan dapat diserap oleh mereka. Yang tumerap ning tanah Jawa yang sesungguhnya sudah ada di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka. Agomo, agemi, aji. Kita mengajarkan ajaran agama kepada mereka. Jadi sekali lagi, kalau tentang Siwalatri ya mesti tentu ceritanya si Lubdaka itu, cuman penyampaiannya monggo. Sinawung resmining kidung, sinubo sinukarto dengan penuh menarik sehingga menyenangkan dengan penuh variasi. Anak-anak kita akhirnya apa? Yang ada di dalam jiwanya sinubo sinukerto dengan ada jiwanya sudah akan dapat diresapi. Jadi sekali lagi, kalau tentang Lubdaka, tentang Siwaratri ya tentang Lubdaka. Sudah tidak ada cerita yang lain. Kalau cerita Dharma itu kan memang topiknya Dharma kan banyak bisa macam-macam dari mana. Tapi kalau Lubdaka ini bagian dari cerita Dharma, Siwaratri bagian dari cerita Dharma yang menggambarkan si Lubdaka. Atau mungkin bisa saja diceritakan dengan orang lain dengan motif-motif yang berbeda, tetapi pada intinya masih dikatakan, ketika kita berbicara kulit kita boleh macam-macam, tapi ketika kita bicara inti ya intinya itu silahkan dikemas. Makanya itu tadi saya mengatakan sana dharma itu intinya tidak berubah walaupun kulitnya berbeda. Sama dengan Bapak Ibu membuat kopi, kalau satu sendok kopi bubuk ditambah 1 sendok gula dikasih air panas di dalam gelas, namanya apa kan kopi, tapi tempatnya ada gelas.
Kita bikin 1 sendok gula, 1 sendok kopi, di gelas juga kasih air panas tapi air susu sedikit, namanya kopi susu, tapi tempatnya masih gelas. Kalau tempatnya teko ya mungkin kopi susu juga, tapi tempatnya kan berubah teko. Demikianlah ajaran agama kita. Ayo kita ajarkan sesuai dengan siapa yang kita ajari, di mana kita mengajarkan, sehingga disebut dengan sana dana dharma, bisa diterima oleh siapapun. Iya Bu Nyoman. Jadi sekali lagi kalau Siwolatri yang mesti tentang Lumdake, saya nggak tahu cerita yang lain, nanti disalahkan sama Empu Tanakung nanti. Oke, yang rasa demikian, suksmo. Oke, silakan Pak Bagus kalau ada. Kalau konteks Siwalatrinya adalah Lumdake, memang hanya itu. Tetapi kalau konteks pemujaan Siwa mendapatkan anugerah banyak, ada beberapa. Mari kita baca di Garuda Purana ada, di Skanda Purana ada, di Brahmanda Purana juga ada. Ya, intinya adalah bagaimana seseorang yang bisa memuja Siwa pada hari yang ditentukan, ya, dia akan mendapatkan waranugraha yang jauh lebih tinggi atau lebih banyak daripada waranugraha pada hari-hari yang berbeda. Itu. Jadi dengan demikian sesungguhnya kenapa Siwaratri adalah Lumdake, ya, karena itu yang lahir di Indonesia. Ya, cerita Empu Tanakung ini kan adanya di zaman Majapahit ya. Maka cerita ini original Nusantara sebenarnya. Tapi kalau kita bicara purana-purana yang lain banyak. Ada beberapa. Tapi intinya adalah seperti itu. Seperti cerita Prahlada umpamanya. Dia mendapatkan pengampunan atas dosanya, kan begitu ya, dengan memuja Siwa dan seterusnya. Tapi mungkin akan menjadi menarik jika Lumdake dianimasikan, lebih gampang dilihat, kan begitu mungkin ya, variasi-variasinya berbeda. Tapi kalau kita bicara Siwolatri adalah Lumdake, ya hanya itu, versinya seperti itu kira-kira. Nggih, suksema, mudah-mudahan menambahkan. Nanti kita cari Skanda Purananya, Garuda Purananya, Wisnu Purananya ya. Ada banyak itu. Ya, banyak purana-purana yang lain ya. Nggih, suksema Om Swastiastu. Baik, terima kasih kepada Pak Gede dan juga Pak Bagus. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk dua pemateri kita yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya kami mohon izin kepada Prof. Nyoman Sutantra. Mungkin kita sudah melihat tadi Prof. London sudah memberikan pencerahannya. Kami juga generasi muda sangat butuh sekali pencerahan dari Prof. Nyoman. Mungkin bisa Prof mengenai Siwolatri ini. Saya juga rindu, ini sudah 2 bulan tidak mendengarkan petuah dari Prof. Terima kasih Prof. Tes. Hidup ini kedengaran? Ya. Kedengaran Prof. Om Swastiastu. Yang karena ini sudah 2 menit saja. Yang pertama, kita sebagai umat manusia, kita harus tahu ilmu pengetahuan, sehingga kita punya Brata Saraswati. Kemudian kita harus berbuat baik, kita punya Brata Galungan, Trikaya Parisuda. Bratanya sama tapi tujuannya beda. Kemudian kita mau Trihita Karana, kita Brata Penyepian. Semua perbuatan baik kita pasti ada salahnya. Kalau kita mau melebur kesalahan, mengurangi dampak kesalahan, itu adalah Brata Siworatri. Beda, beratanya sama tapi maksudnya beda. Jadi kalau kita mau menghapus, mengelebur sedikit kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita lakukan Brata Siworatri sesuai dengan Isa Sakti secara tulus dan kemampuan kita gitu. Dan kemudian yang kedua ini Lumdake dengan catur. Kalau Lumdake untuk anak muda, Lumdake Brahmacari, itu Lumdake itu adalah mencari tatwa, mencari ilmu pengetahuan, sama Lumdakenya. Tapi dia bukan memburu binatang.
Kemudian kalau lubdakanya grahasta yang dicari harta dengan cara dharma. Kemudian kalau karowana prasta yang dicari dharma. Kemudian kalau ini apa? Buksuko yang dibersihkan adalah rohnya. Itu lubdaka. Jadi lubdaka ada catur asrama, itu yang dimaksud oleh Pak Lonen tadi gitu. Itu ceritanya sama lubdakanya, tapi kita beda gitu. Kalau kita bercerita kepada ibu-ibu gitu, lubdakanya lubdaka mencari harta, atau tadi bicara ibu-ibu seperti Kijang tadi itu gitu. Kalau kita berbicara dengan anak-anak muda, lubdakanya beda gitu. Lubdaka kecil gimana kita caranya gitu. Maknanya beda, maksudnya sama tapi cara yang berbeda. Misalnya kita jangan negaan galang, nanti galangnya kita apa namanya bisul kan gitu, kita untuk anak muda gitu. Nah ini untuk anak-anak muda kita gitu, 4 hal gitu. Kita perlu ilmu, perlu berbuat baik, perlu hidup harmoni, dan perlu kita membersihkan atau melebur apa dosa kita. Itulah berbeda, itu sama kita lakukan anunya beratanya, tapi maknanya berbeda. Mungkin itu yang tambahan 2 hal itu. Oke, terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Prof. Nyoman. Boleh tepuk tangan lagi dong untuk Prof. Nyoman. Luar biasa. Baik, sebelum kita